Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Dan kalau suamimu sudah minta maaf, tolong dimaafkan. Dengar nih, tidak dimaafkan itu beban. Makanya saya mendengar lagu itu bagus. Mengapa tiada maaf darimu? Ya, saudara-saudara, tidak dimaafkan itu beban. Maka kalau istrimu, pasanganmu sudah minta maaf, segera dimaafkan. Amin. Oke. Saya menemukan ternyata penyebab sakit hati itu hanya satu. Tidak ada hubungannya dengan iblis. Tidak ada hubungannya dengan mertua, tidak ada hubungannya dengan anak, tidak ada hubungannya dengan tetangga. Penyebab sakit hati adalah makan hati. Dan obatnya hanya ada satu dan belum pernah dijual di apotek. Obat sakit hati adalah mengampuni. Seandainya orang-orang yang bercerai itu dulunya mau mengampuni, pernikahan mereka bisa dipulihkan. Karena perceraian biasanya disebabkan karena ada luka hati yang bersarang dan tidak dibereskan. Waspadalah. Terakhir, berikutnya. Reframe. Ini penting saudara. Ini saya belajar, saudara harus belajar dalam hidup ini. Kalau belum bisa melupakan dan tidak bisa mengampuni, tolong lakukan yang ketiga ini. Membingkai kembali peristiwa masa lalu. Yang pahit dilihat, dibingkai dengan kebenaran firman. Sehingga walaupun saudara belum bisa memaafkan, belum bisa mengampuni, belum bisa melupakan, saudara bisa menengok ke belakang dan bisa senyum. Seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Mari kita lihat. Waktu saudara-saudaranya datang kepada dia, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Dia masih ingat. Kamu yang menjual saya ke Mesir. Tetapi sekarang dia melihat itu dengan frame yang berbeda. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Dengar baik-baik kalimat ini. Ini kalimat orang yang sangat luar biasa. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan kata lain, kamu mereka-rekakan yang jahat, Allah pakai itu untuk kebaikan kalian semua. Bisa enggak melihat itu? Mungkin saudara tidak bisa melupakan. Yusuf tidak bisa melupakan. Ada bagian-bagian yang mungkin sulit untuk bisa diampuni, tetapi dia bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, dengan frame yang berbeda. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Maka semakin banyak alat ngeframe yang namanya firman Tuhan yang saudara pakai untuk melihat masa lalu, semakin hebat hidup saudara berdamai dengan masa lalu. Sudah terjadi, mau apa? Kalau saya lewat semua peristiwa-peristiwa yang pernah menyakitkan, saya pernah dipecat, pernah tinggal di pengungsian, barang-barang pernah dijarah, hilang, habis semua, pernah ditipu. Kalau saya setiap hari hanya menyesali, oh ya nasib, saya tidak seperti ini. Mungkin saya sudah mati duluan waktu kena kanker dulu, 15-16 tahun yang lalu, karena kepahitan. Maka waspadai saudara, hidup ini singkat. Dokter saya yang menangani kanker saya, kasih awasan 4 hal ini. Tolong baik-baik, catat nih, waspadai stres, waspadai khawatir, waspadai rasa bersalah, waspadai kepahitan. Kalau itu ada dan bersarang dalam hidup saudara, bisa-bisa Anda kena kanker. Itu pemicunya.
bingkai kembali masa lalu saudara. Saya pernah ke Darwin. Dan teman saya mengajak saya ke Museum Badai. Jadi Darwin pernah disapu bersih kotanya oleh karena siklon. Seperti siklon kemarin yang menyapu NTT itu. Darwin pernah habis, kemudian diabadikan. Ya kan? Jadi pada waktu saya lihat museum itu yang ada hanya puing-puing. Misalkan ada puing-puing seng atau foto-foto rumah yang sudah hilang setengah temboknya dan sebagainya. Tapi saya tertarik ada seorang bapak yang lama sekali menatap itu foto. Jadi saya penasaran kenapa bapak lama di sini. Dia mengatakan, disinilah saya diselamatkan oleh bapak saya. Jadi dia waktu itu masih anak-anak, dia dengan kakaknya disembunyikan oleh bapaknya di belakang sebuah tembok yang besar. Tapi bapaknya meninggal. Dan dia mengatakan, di sini saya tahu betapa luar biasa pengorbanan ayah saya untuk menyelamatkan hidup kami. Dia melihat dengan kacamata yang berbeda. Di saat-saat seperti itu dia melihat kepahlawanan ayahnya. Gunakan frame yang baik untuk melihat pengalaman yang tidak baik. Sehingga saudara bisa mengucapkan seperti Rasul Paulus, aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu itu apa kekurangan, kelimpahan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, ilmu untuk menengok kembali, ngeframe masa lalu itu diperlukan kita semuanya. Karena kita semua pernah punya pengalaman yang menyakitkan. Sebelum COVID saya pergi ke Singapura untuk kontrol lagi. Karena saya tiap tahun kontrol di dokter yang sama. Untuk kanker saya. Dan selalu melewati cancer center Glen Eagle Hospital. Itu ada cancer centernya. Saya ingat dulu selama 3 bulan. Seminggu 3 kali harus radiasi. Saya harus mengikuti radiasi 35 kali dan kemo 15 kali. Nah, saya ingat di cancer center itu saudara. Waktu menunggu radiasi itu satu grup 12 orang. Dan saya masih ingat ada orang-orang yang datang dengan wajah sudah setengah mayat. Karena mungkin sudah takut, sudah tidak ada harapan. Saya dengan istri dan anak saya waktu itu masih kecil, Timmy yang laki itu. Masih umur 3 tahun, masih bisa ketawa, masih bisa senyum, masih bisa bergurau. Bahkan saya masih bisa mendoakan orang-orang. Ada satu stiker di sebuah dinding yang menguatkan saya. Dan stiker itu menolong saya melihat segalanya. Karena stiker ini bunyinya begini, kalau dalam bahasa Indonesia. Terkadang apa yang kita anggap sebagai akhir adalah sebuah awal. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saudara pernah dalam hidup saudara mengatakan, mati aku. Ternyata belum mati. Ternyata keputusan mati aku adalah sebuah awal perjalanan hidup saudara. Ada titik-titik dalam kehidupan saudara di mana saudara sudah mengatakan habislah saya, mati aku. Ternyata itu hanya bagian dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi saya percaya your problem is temporary, itu benar. Masalah saudara sifatnya sementara. Tidak selamanya saudara akan seperti ini. Amin. Haleluya. Tidak selamanya kita akan tenggelam dalam COVID-19. Sebentar lagi akan selesai. Semua diizinkan oleh Tuhan. Maka lihatlah semuanya dengan frame kebenaran ini. Amin. Bisa melupakan? Bisa mengampuni? Bisa membingkai kembali? Bisa. Ini alat yang baik untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, mari kita menengok kehidupan kita masing-masing. Adakah masa lalu yang masih mengganjal Anda?
Adakah pengalaman-pengalaman dulu yang masih melukai batin Anda dan mempengaruhi pernikahan Anda, mempengaruhi kinerja Anda? Adakah pengalaman-pengalaman pahit yang kadang-kadang menjadi penghalang untuk saudara-saudara move on dan menjadi maksimal bagi Tuhan, maksimal bagi keluarga, maksimal dalam pekerjaan? Kalau masih ada, kadang-kadang kita selalu kembali menyesali masa lalu saudara-saudara. Inilah saatnya kita mengatakan, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni. Tuhan mampukan aku untuk melupakan. Tuhan mampukan aku. Haleluya. Haleluya. Nanti Ibu Lydia akan maju ke depan menyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Siang ini saya akan membiarkan kuasa Tuhan menjamah saudara. Karena dia yang paling tahu persis apa yang terjadi di dalam jiwa saudara. Di dalam roh saudara, di dalam hidup saudara. Tuhan tahu persis. Dia tahu masa lalu, dia tahu masa kini, dia tahu masa depan saudara. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, menghalangi, mungkin dalam pernikahan saudara, masih menyimpan kepahitan kepada pasanganmu, menyimpan luka kepada pasanganmu dan belum dimaafkan dengan sungguh-sungguh. Inilah saatnya saudara bisa saling memaafkan, saling mengampuni. Haleluya, haleluya. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oralah papa syakara lama ini dulu. Haleluya, mengalir, mengalirlah. Saudara bebaskan hatimu, bebaskan rohmu untuk dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Bebaskan hidupmu, bebaskan rohmu. Biarlah ia menjamah hidupmu. Haleluya, haleluya. Oralah papa syakara. Amin, amin, amin. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalir, haleluya. Mengalir. Amin, 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 amin. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Roh Kudus. Amin, amin. Pulihkanku. Saya mau kita akan melakukan sesuatu pada pagi hari ini. Doakanlah orang yang ada di sampingmu. Suami, doakanlah istrimu. Istri, doakanlah suamimu. Saudara yang datang sendiri saling mendoakan dengan teman yang ada di samping saudara. Mari kita izinkan roh Tuhan mengoperasi, melakukan sesuatu untuk memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Saya mau suami-suami tumpangkan tanganmu kepada istrimu. Sekarang berdoa. Doakanlah istrimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku rindu Amin, 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 amin. Haleluya, kurala pasya. di hidupku. Amin, 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 amin. Memulihkan jiwa aku. Amin, amin. Hapuskan air mataku. Mengalirlah. Amin, 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 amin. Thank you Lord. Lepaskan pengaruh. Lepaskan pengaruh. Lepaskan pengaruh. Mengalirlah. Pulihkan. Sekali lagi mengalir. Haleluya. 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 For Jesus. Thank you Lord. Amin. 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 Oh Roh Kudus mengalir. Oh Roh Kudus.
Urala para paskia meraba Roh Kudus mengalir. Bapa di surga, Engkau menjamah kami semua dalam ruangan ini. Engkau memulihkan hati kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu, kasih agape, kasih ilahi, kasih dari surga memulihkan hati kami masing-masing, Bapak. Memulihkan pernikahan kami, memulihkan usaha kami, memulihkan pelayanan kami, memulihkan jiwa kami, Bapak. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati kami. Kami rindu Engkau terus akan beracara dan memberkati sesi-sesi yang selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.